bertemu lagi di channel ini. Semoga menjadi hiburan untuk kita semua. Kita akan lanjutkan lagi ya cerita dongengnya. Masih mengisahkan tentang dongeng Raga Sukma. Kali ini kita akan masuk ke dalam episode yang kelima di seri atau season yang pertama. Episode kelima melanjutkan dari cerita yang kemarin itu kita baru saja sampai ke, kalau gak salah ceritanya sampai ke si Gogon dan kawan-kawan termasuk si Raga itu terus mencari obat untuk yang mengobat itu ya, supranatura dudukun ya. Ya, kita lanjutkan ceritanya. Mangga, cara ketam. Suatu sore, Raga sedang duduk-duduk di depan teras rumahnya. Kemudian dirasa udara sudah mulai dingin, dia masuk ke dalam rumah. Selanjutnya, dia duduk di ruang tengah sambil nonton televisi. Tidak terasa, karena lelahnya tubuh, suasana yang sangat nyaman, kantuk pun mulai datang. Namun, kantuk yang sudah sangat berat itu hampir-hampir saja membawa Raga ke dalam ketidaksadaran atau tertidur. Seketika itu, entah dari mana datangnya, seekor kucing sudah berada di atas pangkuan Raga. Memandanglah dengan agak terkaget Raga kepada kucing tersebut. Dia agak keheranan dikarenakan kucing itu pun memandang dia. Selanjutnya, beberapa detik kemudian, Raga seperti melihat dirinya. Ternyata seketika itu Raga sudah keluar dari tubuhnya menjadi Sukma. Jadi si Raga sedetik kemudian sudah meraga Sukma, pindah ke dimensi lain. Sekarang sebabnya gara-gara hanya memandang mata kucing. Ketika Sukma di dalam alam jiwanya di dimensi lain akan menyentuh tubuhnya, yang terlihat adalah kaki kucing. Ternyata Sukma menitis ke dalam tubuh sang kucing, meninggalkan tubuh Raganya yang sedang tertidur di atas kursi di tengah rumahnya. Beberapa saat kemudian, kucing tersebut pun dengan perlahan berjalan meninggalkan tubuh Raga yang sedang tertidur di kursi tersebut. Sukma ingin sekali tinggal lebih lama karena masih merasa heran apa yang sebenarnya terjadi. Namun kepalanya susah untuk ditolehkan, diliukeun lah itu ya. Ditolehkan kepada raganya, kepada jiwanya, kepada tubuhnya yang masih terduduk tersebut. Dia hendak ingin meninggalkan, ingin tetap tinggal di dalam rumahnya dan meninggalkan tubuh kucing tersebut. Namun dia tidak bisa menolaknya dan ikut dibawa oleh tubuh sang kucing. Sukma yang menitis ke dalam tubuh kucing itu pun kemudian berjalan keluar rumah.
lompat ke atas pagar dan kemudian sampai memanjat ke atas rumah, ke atas atap rumah. Kemudian di sela-sela genting dan pelafon rumah, dia masuk ke dalam langit-langit rumah. Seketika itu terdengar suara gemericik air di atas keran dan seperti ada yang menyiramkan air ke dalam tubuhnya. Kemudian dengan perlahan kucing tersebut keluar dari sela-sela atap rumah menuju ke sebuah dapur. Sukma si kucing kemudian setelah berada di bawah lantai, dia memanjat ke atas sebuah meja makan. Dilihatnya ada sisa-sisa makanan dengan lauk, sedikit daging dengan banyak tulangnya. Dengan lahap, kucing tersebut pun memakan makanan tersebut. Dalam perasaan Sukma, dia pun ikut memakannya. Yang seharusnya makanan itu terasa jijik bagi dia, justru sangat menggiurkan dan dia lahap sekali memakannya. Bagaikan kucing yang sedang memang lahap memakan kepala ikan dan sisa-sisa makanan di atas piring tersebut. Sesaat setelah makan, kucing tersebut pun kemudian turun dan dia terduduk sambil merebahkan tubuhnya di atas kursi meja makan tersebut. Tidak lama kemudian, seseorang keluar dari kamar mandi. Ternyata rumah tersebut adalah rumah Mai, dan terlihat orang yang baru saja keluar dari kamar mandi tersebut pun adalah Mai, tetangga Sukma yang cantik tersebut. Di awal cerita pernah diceritakan ya, Mai itu emang cantik. Memandang keadaan itu, Sukma terlihat melotot. Dia tidak berkedip dan menikmati seorang gadis keluar setelah mandi dari sebuah kamar mandi dengan berhanduk hanya menutupi dada dan lututnya saja. Seketika itu, Mai menghampiri kucing tersebut, sedikit mengelus-elusnya dan kemudian meninggalkan kucing yang sudah menitis dengan Sukma tersebut. Sukma hendak tinggal lebih lama di tempat itu, ataupun dia ingin ikut ke kamar, kembali lagi sifat manusiawinya, ingin ngintip bagaimana si Mai berganti pakaian. Namun ya itu hanya ada dalam pikirannya si Sukma yang sedang menitis ke dalam si kucing. Ketika pintu kamar Mai ditutup oleh Mai yang sudah berada di dalam, si kucing tersebut segera keluar rumah dan menuju ke jalan. Dia berjalan agak cepat, kemudian seperti mengejar kucing yang lainnya. Dalam penciuman Sukma, dirasakan ada sesuatu aroma yang sangat membuatnya bersemangat, namun juga rada agak marah. Ternyata seketika itu ada seekor kucing yang lainnya sedang mengambil ikan, membawa kabur sebuah ikan dan berlari menuju rumahnya si Gongon. Melompatlah sang kucing tersebut hampir saja menerkam kucing yang satunya lagi. Kucing yang berwarna hitam yang mencuri ikan itu pun kemudian masuk lagi ke dalam dapurnya si Gongon. Kucing yang menitis Sukma pun ikut loncat ke dalam jendela mengejar kucing tersebut. Dan seketika itu dua kucing berantem di dapur si Gongon sehingga terdengarlah brong breng brang, patrek prok, trong treng trang, ribut di dapurnya rumah si Gongon. Jadi kalau diceritakan mungkin ini si kucing membawa flashback ya,
flashback bahwa si Sukma tersebut ingin mengintip si Mae, tapi tidak dalam keadaan meraga Sukma itu dia tidak melakukannya, tapi dengan meniti si kucing dibawa oleh si kucing. Jadi mungkin nasibnya dia memang harus sedikit ngintip tapi tidak sengaja gitu ya. Kemudian yang brong breng brang tong treng treng itu seperti itu kejadiannya. Ternyata alasannya adalah sang kucing ini ingin menolong mungkin ya, atau mencegah kucing yang sedang mencuri ikan, sehingga mereka berantem di dapurnya rumah si Gon-gon. Datanglah Sukma dan Gon-gon ke dapur tersebut. Sukma yang sedang di alam manusia dengan raganya kemudian melihat kucing yang sedang berantem di dapur. Seketika itu tidak lama kemudian Gon-gon memisah dua kucing tersebut yang sedang berantem di dapur dan menyiramkan air dari kamar mandinya. Ketika air menerpa ke dalam tubuh kedua kucing tersebut, setelah itu terhenyaklah Sukma kembali ke dalam raganya yang sedang tertidur. Kemudian dia terbangun dan sedikit kaget. Dalam waktu itu Sukma kembali termenung. Seperti itu ya kejadiannya. Jadi sebenarnya pikiranku mau ngintip Teh Mae ternyata walaupun tidak sengaja, walaupun tidak niat, tapi ternyata gitu-gitu juga. Kemudian kucing itu pun mungkin kucingnya peliharaan Teh Mae. Jadi agak nyambung sih. Tapi aku bermimpi tadi, apakah aku memang menitis? Kemudian memang tadi ya ada apa ya? Kekuatan ini ataupun sesuatu yang terjadi pada diriku ini benar-benar sangat mengherankan. Sedetik itu kemudian Sukma teringat dengan kucing yang baru saja dia menitis ke dalam tubuh sang kucing. Raga terus mengingat-ingat bagaimana bentuk kucing tersebut, warna kucing tersebut, perasaan dia saat menjadi kucing, dan sedetik kemudian Sukma merasa lagi melihat raganya dalam alam manusia dan dia sudah menitis kembali menjadi kucing. Sekarang keadaannya dia melihat semua tubuhnya. Dilihatnya tangannya, kakinya, dan ekornya. Ternyata dengan warna abu-abu agak gelap. Masih penasaran dengan tubuhnya, kemudian dia pergilah ke dalam kamarnya. Melihat tubuhnya di atas cermin. Terlihatlah sosok kucing yang bukan atau tidak sama dengan kucingnya yang barusan pergi ke rumah si Gon-gon. Bukan kucingnya yang dipelihara oleh si Mae, tapi kucing yang lain, tapi yang sudah menitis dalam tubuhnya Sukma. Setelah itu dalam hati Sukma bertanya, aku berada di dalam tubuh kucing, tapi bukan kucing yang Teh Mae punya, bukan kucing hitam juga yang itu, tapi kucing yang lain. Aku juga bisa mengendalikan kucing ini. Iya ya, aku bisa. Kemudian Sukma lompat-lompat, lari-lari di atas kasurnya di dalam kamarnya. Kemudian dia loncat seperti kucing yang sedang gembira ataupun mengejar. Aku berada dalam tubuh kucing. Gimana nih? Tapi bagaimana aku bisa menjadi? Tunggu. Aku tadi berpikir menjadi, bukan menjadi,
memikirkan kucing sehingga aku menjadi kucing. Bagaimana kalau aku memikirkan menjadi bentuk tubuh, misalnya tubuh si Iis. Jangan dulu. Kalau tubuh si Iis, nanti kalau kejadian aku jadi si Iis di sini, nanti aku akan ada heran. Nanti disangkanya si Iis mau mencuri atau masuk ke dalam rumahku tanpa izin. Bagaimana kalau ada emakku nanti kesini, mungkin nanti jadi fitnah. Bagaimana kalau aku merasa jadi tubuh emakku ya? Coba ya, emakku itu tubuhnya segini, agak gemuk, kulitnya seperti ini, dan dibayangkannya tubuh emaknya. Kemudian sedetik kemudian, Sukma menitis menjadi bentuk tubuh yang lain ke dalam tubuh emaknya. Aku menjadi tubuh emakku nih. Tapi apakah ini berguna ataupun apa itu namanya, berpengaruh dalam kehidupan alam manusia ya? Alam yang nyata. Aku coba. Kemudian dengan tubuh emaknya itu, Sukma keluar dari kamarnya. Terlihatlah Sukma yang lagi tiduran di atas kursi. Itu kan tubuhku. Aku coba bangunkan dia. Kemudian Sukma dalam tubuh emaknya menghampiri dengan perlahan raganya yang sedang tertidur di atas kursi. Dipandangnya tubuhnya tersebut, ternyata begitu pulas. Aku tidur. Coba aku colek hidungnya. Dan ketika saat dia mencolek hidung raganya, ternyata dia terbangun bukan dalam tubuh emaknya, tapi dalam raganya sendiri. Dia kembali ke dalam tubuhnya yang asli. Aku ternyata jadi, apa yang sebenarnya sudah terjadi? Aku tadi menjadi kucing, bisa menjadi juga tubuh ibuku. Tapi ketika aku menyentuh diriku, aku ternyata menjadi seperti ini. Perlu banyak percobaan nih. Bagaimana cara aku menitis? Bagaimana cara aku berubah wujud? Dan apakah saat aku berada dalam merubah wujud tersebut, apakah berpengaruh tidak dalam kehidupan yang nyata? Atau hanya hayalanku saja? Atau hanya di alam dimensi yang di dimensi Sukma saja, atau dimensi yang kasat mata saja? Benar-benar aku menjadi lebih heran lagi nih. Kalau saja ada buku yang bisa aku baca apa yang sebenarnya terjadi. Iya ya, kenapa aku tidak baca buku aja? Mungkin ada penjelasannya dari mungkin segi sains ataupun segi pengetahuan, atau mungkin segi perdukunan atau apa gitu, untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya apa yang terjadi pada diriku ini ya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, katanya aku ini menurut sosok yang dalam mimpiku tersebut, aku bukan yang dipikirkan, tapi aku adalah imajinasi pikiran yang mungkin difikirkan. Jadi aku itu seperti apa ya? Apakah aku tadi waktu meraga Sukma itu, apakah aku menjadi arwahku keluar? Kemudian aku coba nanti sekarang itu ya, aku coba bagaimana kalau aku menjadi tubuh seseorang yang lain, kemudian apa pengaruhnya nanti dalam kehidupan nyataku. Tapi tunggu, kalau aku melakukan hal tersebut pun akan menjadi
kejadiannya belum tentu pada hari ini, belum tentu jauh-jauh hari. Soalnya aku kan pada waktu menjahili si Gon-Gon tersebut sudah seminggu yang lalu. Waktu si Gon-Gon sebelum pergi ke si Mbah Dukun. Itu kan sudah seminggu yang lalu. Tapi kejadiannya seperti baru saja. Oh iya, aku juga pernah merasa tidur di atas di sini, dan emakku membangunkannya. Itu kejadiannya. Pada waktu tersebut emak langsung marah-marah karena aku sedang masak air sampai gosong waktu tersebut. Dan itu terjadi agak lama sebelum aku mendapatkan kejadian kekuatan ini. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ya? Aku benar-benar bingung ini. Raga masih terdiam di tengah rumah, ruangan tengah, sambil menonton televisi yang sebenarnya dia tidak sedang menyimaknya, sebab pikirannya masih memikirkan dengan apa yang baru saja terjadi. Waktu maghrib telah tiba, Isya pun sudah kelewat. Waktu memang berjalan begitu lambat. Detik menjadi menit, menit menjadi jam. Terasa begitu lama bagi orang-orang yang memang dalam keadaan kesusahan atau sedang menunggu sesuatu. Tapi akan berbeda lagi dengan ketika kita memikirkan detik ini dengan beberapa waktu atau tahun yang telah kita lalui. Kemarin kita baru saja sekolah SD, atau sebelumnya masih digendong sama orang tua, sekarang sudah menjadi sebesar ini. Sedetik seperti itulah. Dan rahasia waktu itu memang tidak bisa kita ungkap apa yang dimaksud dengan waktu. Namun dari pemikiran waktu ini, maka buktilah bahwa Tuhan pun mengingatkan kepada kita untuk menghargai waktu. Karena bagi orang yang tidak bisa menghargai waktu akan mendapatkan kerugian dan kecelakaan. Yang tersisa adalah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka iman dan amal soleh yang mengisi waktu-waktunya tersebutlah yang kemudian akan menjadi sisa dan yang tersisa dan menjadi prestasi di dalam seseorang menjalani waktu tersebut. Karena waktu tidak akan bisa kembali, waktu juga tidak akan bisa diraih. Waktu yang berharga adalah waktu yang saat ini kita jalani. Kalau dalam pepatah Sunda mengatakan, kamari moal bisa balik deui, isukan can puguh datang, ayeuna anu keur disorang, sok sing loba hararudang. Begitulah sang waktu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia ada bagaikan udara ataupun angin yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dipegang, namun terasa manfaatnya dan terasa begitu besar manfaat dan kenikmatannya. Malam harinya sebelum tertidur, kembali Raga masih memikirkan apa yang barusan terjadi. Sebelum tadi, setelah sholat Isya, ibunya teringat kepadanya telah berkata, menanyakan kenapa Sukma akhir-akhir ini jarang berbicara ngobrol dengan ibunya dan terlihat agak termenung. Ini Sukma sadari bahwa memang dia beberapa hari ini memikirkan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dia seolah-olah juga berada dalam ruang antara dimensi, ruang dan waktu yang berbelit dan seperti membingungkannya.
di satu titik dia seperti memang melakukan rutinitas dalam kehidupan nyatanya. Tapi ketika dia keluar dari tubuhnya pada saat maraga sukma, itu pun terlihat dan dia rasakan bagaikan nyata, berpengaruh dalam kehidupan aslinya. Seperti itu terjadi. Masih dalam keheranan tersebut, tidak terasa alam matanya yang melihat pemandangan kamar mulai kabur dan terlihat gelap. Beberapa saat kemudian terdengar suara tangisan bayi. Sukma membuka matanya. Apa yang terjadi? Suara bayi siapa? Kemudian Sukma terbangun dan melihat ruangan yang dia tempati ternyata sudah berbeda lagi. Dalam cerita ini diceritakan bahwa Sukma sudah berada di dunia lain, di dimensi lain, entah itu dalam mimpi ataupun meraga Sukma ataupun menitis kepada tubuh yang lain. Yang jelas dia merasakan tubuhnya sekarang berada di ruangan yang tidak dikenali oleh dirinya. Kemudian perlahan tubuh itu pun melangkah ke dalam kamar. Semula sosok itu berada di tengah ruang tengah, kemudian masuk dan membuka pintu kamar. Terlihatnya anaknya yang sudah tidak nangis lagi sedang dikelonin, dipepene oleh ibunya. Dipepene apa ya? Sedang dinina bobokan mungkin ya. Sedang dinina bobokan oleh ibunya. Sosok perempuan yang begitu teduh, begitu sayang, mengelus-ngelus, mengusap-ngusap anaknya yang mulai lagi kembali tertidur. Sesaat kemudian si perempuan tersebut melihat ke sosok tubuh yang berada di lawang pintu kamar. Kemudian dengan sedikit cemberut dia menarik selimutnya dan kembali tertidur. Ini apa yang terjadi ini? Dalam cerita ini sudah berada dalam dunia paralel sepertinya. Kalau kita melihat dunia paralel seperti apa, kalau masih belum paham ini, silahkan cari ya informasi tentang dunia paralel. Melihat perempuan tersebut cemberut dan kemudian tertidur lagi, sosok laki-laki tersebut perlahan menutupkan kembali pintunya dan terduduk. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku ini seorang laki-laki yang seharusnya bisa menafkahi keluarga, menafkahi istriku, menafkahi anakku. Aku sangat sedih sekali ketika aku mendengar tangisan anakku yang begitu memilukan. Tadi pingin makan, ternyata aku gak punya beras. Pengen jajan, ternyata aku tidak lagi punya uang. Beruntung istriku tidak ngomel-ngomel, walaupun ya mungkin dia marah dan mungkin dia menyesal kenapa dibawa sengsara olehku. Waktosnya para wargi. Waktunya telah habis. Bagaimana apa yang akan terjadi kemudian? Cerita apakah yang akan dialami oleh Sukma yang berada dalam tubuh seorang laki-laki ini? Entah siapa ini. Bagaimana ini ceritanya, kita lihat nanti. Dan mungkin nanti di dalam cerita ini akan dijelaskan apa yang sebenarnya terjadi ke dalam raga Sukma ini. Oke, kita kembali lagi nanti di video selanjutnya untuk episode
berapa ya? Ya, untuk episode kali ini kita cukupkan. Silakan like, subscribe ataupun komen. Dibagikan supaya channel ini makin terkenal lah, sehingga kita bisa berbagi cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.